Bisnis nggak bisa lepas dari persaingan ya, dan persaingan yang muncul seringkali nggak terduga dan kita nggak bisa kontrol gitu. Nah, ada satu brand asli Indonesia yang punya rekam jejak yang membanggakan dalam menghadapi persaingan. Brandnya namanya Bluebird. Nah, kita bahas kali ini gimana Bluebird bisa tetap kompetitif di tengah gemburan ketat persaingan yang luar biasa, raksasa-raksasa yang amat sangat besar. Halo, saya Ignacio Suntung, selamat datang di Marketing. Sebelum kita bahas bahasan kali ini, sekedar mengingatkan untuk stay terus, tonton video ini sampai habis karena di akhir video akan ada kuis berhadiah buku Brain Man Brand tulisan saya untuk pemenang yang beruntung ya. Kita tahu brand Bluebird ya, brand ini udah malang melintang puluhan tahun ya. Zaman saya masih kecil, saya ingat banget Bluebird itu udah ada gitu ya, waktu itu bersaing dengan Presiden Taksi. Mereka udah membuktikan keperkasaan dalam menghadapi berbagai macam pesaing, lengkap dengan triknya yang macam-macam gitu ya. Keperkasaan Bluebird ini dalam menghadapi serangan bertubi-tubi ini bisa jadi contoh kasus yang menarik untuk mempelajari berbagai macam framework competitiveness gitu ya. Misalnya kalau saya menggunakan teori competitiveness-nya Michael E. Porter, atau sering disebut adalah Porter 5 competitiveness ya kan. Itu kan ada 5 poin. Yang pertama adalah bargaining power to supplier atau daya tawar ke supplier. Yang kedua adalah bargaining power to buyer atau daya tawar ke pembeli, threat of existing competitor atau ancaman pesaing yang udah ada di pasar, threat of new entrants atau ancaman dari pendatang baru, dan threat of substitute product atau ancaman dari produk-produk pengganti. Mari kita bahas gimana industri transportasi memanage ini, khususnya taksi dan berbagai macam brand ride hailing gitu ya. Yang pertama adalah bargaining power to supplier. Ini adalah tentang kekuatan untuk menarik minat supplier. Gimana caranya supaya supplier bisa support kita. Dalam hal ini, konteks ini adalah mitra pengemudi. Ini adalah entry barrier-nya bagi banyak pemain di industri ini. Bayangin, kalau kita baru aja mendirikan perusahaan taksi, hal pertama yang harus dilakukan adalah merekrut driver kan, gitu ya. Semakin banyak driver dan armada yang kita miliki, makin besar pula kemungkinan untuk dapetin pelanggan. Dan akhirnya kita bisa generate revenue perusahaan. Maka dari itu, ini hal penting yang pertama yang kita harus lakukan untuk bisa mengenerate demand dan revenue. Tidak ada demand tanpa supply, jadi supply-nya dulu disiapin. Sayangnya, pertanyaan paling awal yang akan muncul daripada mitra driver ketika kita mau ngajak adalah, emang bisa kasih berapa banyak penumpang? Toh brand baru, belum banyak yang tahu dan dikenal gitu kan. Akhirnya akan sulit dapat penumpang. Kalau nggak ada penumpang, ya driver nggak ada yang mau join. Dan kalau nggak mau join, ya gimana mau generate revenue gitu ya. Maka dari itu pula lah banyak brand-brand taksi yang baru muncul ke pasar, itu sulit banget menembus persaingan. Dan ini akhirnya jadi entry barrier untuk semua player, sekaligus memproteksi brand yang udah besar di sini, semacam Bluebird. Nah, tapi di sisi lain, ini pula yang dipikirkan oleh aplikasi ride hailing yang masuk menantang Bluebird. Ketimbang merekrut driver full time yang punya risiko tinggi untuk mereka ketika join, considering belum terbukti demand yang bisa di-generate perusahaan ride hailing, mereka dengan bisnis modelnya itu merekrut driver part time. Siapapun punya mobil bisa dapat tambahan uang di waktu luang, bisa waktu pulang kantor, waktu berangkat kantor, weekend, atau apapun itu. Dan untuk nambah daya tarik, perusahaan ride hailing itu menetapkan insentif yang amat sangat menjanjikan. Dia kasih insentif kalau bisa mencapai target jumlah trip per harinya, dan lain sebagainya. Dan di sini Bluebird yang tadinya sudah terproteksi oleh entry barrier ini, perlahan pun terancam gitu ya. Yang kedua adalah bargaining power to buyer. Ini adalah tentang gimana kita bisa membuat buyer atau pembeli tertarik. Dalam kasus ini calon penumpang. Nah, perusahaan taksi konvensional itu kan memberlakukan tarif bawah yang lebih murah dari Bluebird untuk mengatasi hal ini. Dan itu yang kasih mereka kesempatan, walaupun akhirnya gagal juga untuk bisa kasih ancaman yang signifikan ke Bluebird. Karena ada faktor-faktor lain yang kita akan bahas selanjutnya. Nah, ride hailing ngatasin ini dengan memberi harga yang amat sangat menarik untuk konsumen. Murah luar biasa, yang bahkan Bluebird pun nggak bisa ikutin. Kalau dia nggak ikut akan kehilangan pelanggan, kalau dia ikut rugi. Buat apa punya pelanggan kalau rugi? Jadi dua-duanya serba salah. Dan ketika bargaining power to buyer ini naik, demand tercipta secara masif, akhirnya bargaining power to supplier-nya pun juga akan naik. Yang ketiga adalah threat of existing competitor gitu ya. Ini adalah ancaman pesaing yang udah ada di market, dan banyak perusahaan tutup hanya karena fokus ke pesaing yang udah ada di market ini. Tapi wajar aja, sulit untuk antisipasi pesaing yang belum akan masuk. Nah, Bluebird nggak punya isu untuk hal ini. Mereka bisa bersaing dengan siapapun pesaing yang ada di market saat itu gitu ya. Nah, yang keempat adalah threat of new entrants, pendatang baru. Ini adalah ancaman dari pemain-pemain baru yang dengan bisnis model yang sama.
Dengan entry barrier yang tinggi di kategori ini, Bluebird cukup terproteksi dari pesaing-pesaing tipe ini gitu. Mereka punya bargaining power yang baik dari sisi supplier, buyer, mereka juga punya user base yang loyal dan banyak. Single dominasi mereka juga menciptakan entry barrier sendiri untuk calon-calon pesaing, belum lagi dari sisi jumlah armada. Mengingat ini game of scale, kalau armada banyak maka exposure banyak, akhirnya cenderung lebih mudah dipilih. Nah, yang terakhir ada trade of substitute product. Ini adalah ancaman dari pesaing-pesaing yang akan masuk, yang secara bisnis model sebenarnya berbeda, tapi produk atau service yang ditawarin itu bisa menggantikan produk atau service kita. Ini selalu jadi tantangan paling sulit, karena sulit untuk memprediksi pesaing kayak apa sih yang akan masuk, yang bisnis modelnya berbeda, yang bisa menggantikan produk kita. We don't know what we don't know gitu ya. Kita nggak tahu apa yang kita nggak tahu. Maka dari itu, gimana kita mau antisipasi, kepikir aja nggak? Dan disinilah mereka terkena hantaman keras dari ride hailing. Servisnya sama-sama transportation, tapi bisnis modelnya beda. Ride hailing dengan bisnis modelnya mampu meminimalisir berbagai macam entry barrier yang dihadapi bisnis ini. Nah, gimana Bluebird dihantam? Yang pertama adalah supply and demand. Secara high level, ride hailing bisa mengakselerasi pertumbuhan supply dengan bisnis modelnya. Nggak perlu driver full time, sehingga banyak orang bisa jadi mitra driver, ditambah insentif yang menarik. Dan ketika supply-nya banyak, maka demand pun mudah diciptakan. Oh, gampang carinya, armadanya banyak kok, gitu, sehingga orang mau mulai pakai. Belum lagi pricing strategi yang bikin demand melonjak. Harga yang ditawarin lebih terjangkau. Gimana bisa? Cost operation-nya minim, nggak perlu pool. Kalau Bluebird kan mereka perlu pool, mereka perlu maintenance, driver. Sementara untuk ride hailing, driver yang urus sendiri poolnya, driver urus sendiri maintenance-nya. Budget untuk operationnya dialihkan untuk marketing, untuk subsidi harga, untuk iklan yang gencar, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah control dan experience. Salah satu pain point dari pengguna taksi konvensional saat itu adalah kesulitan mencari. Saya ingat betul dulu ketika ada saudara datang ke rumah gitu ya, dan akhirnya dia mau pulang, saya harus keluar komplek naik motor untuk cari taksi. Lalu taksinya kita bawa, kita tuntun ke rumah, dan saya juga ingat betul gimana nyebelinnya, buang waktu 15 menit, 30 menit, bahkan 1 jam, berdiri di pinggir jalan, nunggu taksi lewat gitu. Kalaupun lewat belum tentu kosong, buang waktu. Dan inilah yang ditawarin ride hailing gitu ya, kontrol dalam genggaman, kita bisa order melalui ponsel, lalu tinggal tunggu dijemput. Dan ini menyelesaikan pain point-nya customer, dan karena itu Bluebird pun oleng dibuatnya. Udahlah, daripada nunggu di depan komplek, di pinggir jalan belum tentu dapat, mendingan nunggu di rumah, tinggal order lalu dijemput gitu ya. Poin selanjutnya adalah transparansi gitu ya. Aplikasi ride hailing ini juga menyelesaikan pain yang dimiliki pendatang baru lainnya. Entry barrier yang dihadapi perusahaan taksi lain namun tidak dihadapi oleh Bluebird adalah kepercayaan terhadap driver. Ini jadi entry barrier semua pemain yang mau masuk. Nanti drivernya ternyata jangan-jangan penjahat. Nanti ternyata drivernya ugal-ugalan dan sebagainya. Yang bikin orang akhirnya kembali ke yang pasti-pasti aja, yaitu Bluebird. Nah, aplikasi ride hailing menyelesaikan masalah ini dengan baik. Kita bisa lihat rating dan review drivernya untuk memastikan driver yang melayani punya rekam jejak yang baik apa enggak gitu. Dan lebih dari itu, kita juga bisa lihat rute perjalanan, dan ini menyelesaikan kekhawatiran untuk dibawa muter-muter sekedar untuk dapat argo yang lebih mahal. Itu yang dilakukan oleh taksi-taksi pada umumnya gitu ya. Walaupun Bluebird punya reputasi yang baik dan dalam integritas dan kejujuran driver, namun tawaran transparansi ini juga sulit untuk akhirnya ditolak gitu ya. Selanjutnya lagi adalah dari sisi frictionless gitu ya, baik itu order maupun payment. Aplikasi yang ditawarkan oleh ride hailing ini kan menyelesaikan pain orang yang mereka temui ketika mereka menggunakan taksi konvensional. Ketidaknyamanan experience ini atau friction ini terjadi ketika kita bayar pakai cash, which driver belum tentu punya kembalian, belum tentu juga mereka mau direpotkan untuk cari kembalian. Nggak jarang malah penumpang yang disuruh cari kembaliannya gitu ya. Dengan aplikasi ride hailing ada opsi pembayaran non tunai, tidak perlu mampir ke ATM untuk ambil uang, dan bahkan nggak perlu pusing soal kembalian, semuanya selesai. Dan yang juga nggak kalah penting adalah sosial, sengaja atau enggak, ride hailing ini punya traction yang baik dan cepat karena faktor sosial. Ada referral dari mulut ke mulut akibat sensational offer yang diberikan. Harganya murah, too good to be true ya, dan experience yang berbeda. Convenience, frictionless, transparansi, dan para pengguna pun secara organik berbagi cerita yang akhirnya jadi iklan gratis buat mereka gitu ya. Nah, setelah dihantam dan oleng, pada akhirnya Bluebird pun merespon, dan menurut saya menarik, akhirnya mereka juga bisa bangkit lagi dan bahkan memukul balik pesaing-pesaingnya. Apa sih yang dilakukan gitu ya? Saya ngebaginya jadi 2 grup besar tentang gimana ini bisa terjadi ya.
apa yang mereka lakukan, apa yang dilakukan atau tidak dilakukan pesaing, dua grupnya itu ya. Yang pertama, mereka mengadopsi banyak keunggulan aplikasi ride hailing. Mereka menciptakan dan terus menyempurnakan aplikasi pemesanannya mereka ya. Ini maksudnya si Bluebird. Walaupun masih jauh di bawah ride hailing app secara fungsi, secara UX gitu ya, tapi aplikasi Bluebird sudah memenuhi fungsi-fungsi basic yang paling sering digunakan untuk order, tracking, driver route, payment, tanda terima, penting untuk perjalanan dinas gitu ya. Semuanya sudah di cover di sana. Hampir semua keunggulan aplikasi ride hailing yang disampaikan oleh Bluebird dengan aplikasi ini jadi sama gitu ya. Walaupun ini sebuah pencapaian yang baik gitu ya, namun saya ngelihat justru komponen lain yang membuat Bluebird kembali dengan kuat, yaitu justru komponen kedua, yaitu adalah apa yang tidak dilakukan oleh pesaing. Jadi good, Bluebird melakukan banyak hal, tapi menurut saya yang membuat Bluebird itu jadi kembali dengan kuat justru adalah karena pesaingnya melemah gitu ya. Apa yang tidak dilakukan oleh pesaing yang membuat Bluebird justru jadi bisa melenggang? Pertama, pricing strategy. Jadi pricing strategy yang dilakukan oleh ride hailing itu kan tidak bisa terus-menerus, nggak mungkin terus-terusan bakar uang. Kita nggak bisa kasih insentif ke driver seperti sebelumnya gitu. Itu yang dilakukan oleh ride hailing. Driver pun semakin nggak mau diatur, dapat uangnya lebih sedikit dari sebelumnya, kenapa harus jaga kualitas gitu kan? Kualitas kebersihan akhirnya menurun drastis gitu kan? Konsumen menemukan ketidakkonsistenan kualitas layanan, kadang bagus bersih, kadang lumayan, kadang kotor, bau dan tidak memuaskan. Konsumen kecewa dan mulai mempertimbangkan pindah ke yang lain. Dan ketika tidak bisa ngasih harga promo untuk konsumen, semakin besar lagi dorongan konsumen untuk mempertimbangkan brand lain. Nah, apa yang terjadi? Perubahan yang dilakukan oleh Bluebird menempatkan mereka di posisi yang lebih bisa bersaing dengan ride hailing, sekelas lah ya. Hal yang gagal dilakukan ride hailing, yaitu menjaga konsistensi kualitas dan sebagainya, justru bikin Bluebird jadi muncul. Walaupun Bluebird masih lebih mahal sedikit, tapi ada konsistensi layanan yang bisa diharapkan. Nah, apa pelajarannya untuk kita semua? Yang pertama adalah selalu terbuka untuk mengantisipasi pesaing yang berbeda, yang bisa muncul dan mengancam. Trade of substitute product, jangan cuma dilihat apa yang di depan mata, tapi harus sedikit overthinking apa yang bisa muncul dan mengancam. Yang kedua, selalu punya awareness di consumer pain and pleasure. Order experience misalnya kalau dalam konteks ini ya, bisa jadi pain or pleasure, kemudahan, friction, transparansi gitu ya. Kualitas layanan bisa jadi pain or pleasure juga gitu. Yang ketiga adalah pricing strategy, bisa digunakan tapi harus bangun sustainable competitive advantage gitu ya. Jadi berbagai macam cash incentive itu pasti menarik. Tapi dalam banyak situasi kita nggak punya energinya untuk bertahan lama dengan kasih insentif. Maka dari itu harus bangun sesuatu yang bisa jadi alasan konsumen untuk stay. Ride hailing menarik konsumen dengan harganya, tapi berharap mereka stay karena experience itu yang dikejar. Tapi ternyata experience-nya mereka tidak bisa mengcopy experience yang dibuat oleh Bluebird gitu ya. Sementara di sisi lain, Bluebird bisa mengcopy apa yang experience melalui aplikasinya. Dan Bluebird masih lebih unggul di experience service gitu ya. Selanjutnya juga yang nggak kalah penting adalah berhati-hati terhadap ekspektasi konsumen. Hal yang menggerakkan manusia, termasuk konsumen, adalah ekspektasi. Kalau konsumen udah punya ekspektasi, maka itu akan menentukan. Ekspektasi positif bikin konsumen datang dan beli, ekspektasi negatif bikin konsumen pergi, nggak percaya lagi, bahkan walaupun realitasnya sudah membaik gitu ya. Nah, ride hailing ini gagal untuk menjaga ekspektasi konsumen akibat inkonsistensi layanan, kadang bersih, kadang kotor, kadang wangi, kadang bau. Sementara Bluebird jaga ini dengan amat sangat baik. Dan pada akhirnya brand is all about reality, brand bisa dibentuk oleh persepsi, namun pada akhirnya harus dibuktikan dengan realitas. Brand itu bisa dibangun dengan iklan-iklan cantik, namun pada akhirnya diuji oleh realitasnya, termasuk realitas layanan. Bluebird walaupun nggak banyak melakukan brand campaign, tapi mendeliver dalam realitas dengan amat sangat baik. Dan itu yang akhirnya tersimpan di benak konsumen sebagai brand mereka. So kesimpulannya, Bluebird melakukan banyak improvement, itu yang membuat mereka sejajar kembali dengan aplikasi ride hailing, tapi hal-hal konsistensi, kualitas operasi dan lain sebagainya yang tidak bisa dijaga oleh ride hailing yang membuat mereka turun dan membuat Bluebird jadi unggul. Oke, seperti biasa ada kuis pertanyaan sebagai berikut. Berikut ini adalah pernyataan yang benar mengenai persaingan Bluebird dengan pesaingnya sesuai penjelasan di video ini, kecuali A. Bluebird sempat goyah menghadapi pesaing yang masuk sebagai threat of new interest pada framework Porter 5 competitiveness. B. Bluebird dihantam pesaing dengan mengakali supply dan demand melalui bisnis model yang memiliki entry barrier untuk driver sekaligus pricing strategy. C. Pesaing Bluebird mengadres pain consumer dalam kontrol dan transparansi order. D. Bluebird bisa kembali kompetitif karena mereka menutup gap di area control, transparansi, dan experience melalui aplikasi pemesanan dan pembayarannya. E.
Pada akhirnya, Bluebird bisa unggul kembali ketika pesaing gagal mendeliver hal yang paling basic dalam layanannya, yaitu kualitas experience yang ditawarkan. Dapatkan hadiah buku Brain and Brand untuk 1 orang terpilih. Sertakan jawaban Anda di kolom komentar ya. Pemenang dari episode kali ini bisa disaksikan di episode selanjutnya, maka dari itu selalu saksikan Marketing di Marketers TV. Saya Ignatius Untung, pamit undur diri. Gimana? Seru-seru kan videonya? Kalau suka, jangan lupa komen dan like ya. Masih banyak juga nih video-video yang keren-keren lainnya, gitu kan? Dan jangan lupa subscribe juga Marketers TV di sini nih.